Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Anda kembali terhubung bersama saya Hairun Nisa Al-Araf di Bincang Hari Ini. Sebelum kita memasuki tema yang akan dibahas, kami ingatkan kembali kepada pemirsa setia Sultan TV untuk terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv dan Facebook kami @kreatifsultantv dan juga beberapa program yang akan ditayangkan secara streaming di YouTube Sultan TV. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang 7 calon sekda yang baru-baru ini diumumkan karena terhitung sejak dimutasinya Bapak Marullah Matali menjadi Deputi Gubernur Jakarta di bidang budaya dan pariwisata, Pemprov DKI mulai melelang jabatan sekda dan sudah diumumkan ada 7 orang yang lolos untuk mengikuti tes selanjutnya. Dan pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu, beliau adalah seorang pengamat kebijakan publik yaitu Bapak Amir Hamzah. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sibuk terus nih Pak nih? Ya biasa-biasa. Biasa saja. Baik Pak, tadi sudah saya katakan bahwa kita akan membahas tentang 7 calon sekda. Ya. Kemudian kan itu digadang-gadang sebagai lelang jabatan dan dari 7 ini katanya akan merucut menjadi 3, kemudian dari 3 akan menjadi 1. Baik, sebagai pengamat kebijakan publik, sebetulnya kenapa ini menjadi sebuah lelang jabatan? Sebenarnya begini dulu, kalau dalam peraturan perundang-undangannya, ada banyak peraturan perundang-undangan, barangkali dalam case ini kita ambil aja peraturan perundang-undangan yang sifatnya makro, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara. Kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017 ini dirubah lagi dengan PP Nomor 17 Tahun 2000 tentang manajemen ASN. Nanti di bawah ketiga aturan ini ada juga keputusan dari atau peraturan dari Menteri PAN RB gitu ya, PAN dan reformasi birokrasi, ada juga keputusan dari BKN yang menyangkut penataan kepegawaian, ada juga keputusan dari Menteri Dalam Negeri karena daerah-daerah kan merupakan institusi yang berada di bawah otoritas Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Nah, saya ingin menyatakan bahwa supaya kita jangan terjebak pada istilah lelang jabatan. Memang istilah lelang jabatan ini dulu mulai itu diawali oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok ketika mereka jadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Tapi resminya adalah seleksi untuk mendapatkan calon sekda. Dan salah satu syarat untuk mengikuti seleksi sekda itu adalah ASN yang sudah menduduki eselon 2 di tingkat provinsi. Nah, jadi sebenarnya ini kan seleksi di mana orang melamar, diperiksa administrasinya segala macamnya, kemudian jadilah beberapa orang yang akhirnya setelah ini menjadi 10, kemudian menjadi 7, nanti akan menjadi 3, kemudian akan menjadi 1 yang ditetapkan oleh Presiden. Nah, yang harus kita lihat adalah apabila seleksi sekda itu di tingkat provinsi, maka dia berlaku secara nasional. Jadi berarti untuk calon sekda DKI Jakarta, orang Papua, orang Bali, orang Manado bisa. Pegawai dari sana bisa, selama dia memenuhi syarat eselon 2 dengan kualifikasi lainnya. Nah, tapi masalah ini kemudian di Jakarta nanti bisa menimbulkan kecurigaan atau juga kemungkinan jangan-jangan ada rekayasa. Ada rekayasa, katakanlah dengan tanda tanya, mungkin pejabat gubernur ini karena ada tugas khusus, dia orang presiden dan sampai sekarang masih merangkap menjadi kepala staf kepresidenan, kepala sekretariat kepresidenan, mungkin ada semacam perasaan untuk tidak memanfaatkan ASN asal DKI untuk menjadi sekda sehingga bisa mencari calon sekda ini dari luar daerah. Nah, kemudian ternyata pada mereka yang melamar ini, dan ini memang tidak bisa dicegah oleh peraturan, ada seorang yang berasal dari luar DKI. Ada satu ASN yang berasal dari luar DKI. Ini yang memperkuat kecurigaan tadi, jangan-jangan nanti sampai panitia seleksi
Sekda DKI Jakarta ini ada rekayasa untuk hanya ditujukan kepada orang yang berasal dari luar daerah ini untuk nanti menjadi sekda. Oke. Nah, tapi oke lah itu biar dia berlangsung. Nah, itulah proses itu yang sekarang sedang berlangsung, di mana dari sekian puluh orang sampai berhasil menjadi 10, kemudian dari 10 itu melalui tahapan berikutnya dia menjadi 7, dan 7 ini sekarang kan sedang ada asesmen yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 25 nanti. Oke. Sampai dengan tanggal 25 Januari nanti ketujuh orang ini ada asesmen, ada manajerial. Kemudian nanti setelah itu baru akan ada semacam dialog. Setelah asesmen dan manajerial tadi akan ada pertemuan dialog begitu. Jadi nanti panselnya akan bertanya kepada dia. Kita nggak tahu apa yang akan ditanyakan oleh pansel dan lain sebagainya, sehingga akhirnya nanti pada tanggal 2 Februari nanti akan diumumkan 3 orang. Dan 3 orang inilah yang akan disampaikan oleh gubernur kepada presiden untuk nanti diproses. Ini kan sebetulnya presiden yang akan menentukan siapa di antara ketiga orang ini. Nah, itu yang nanti kita lihat. Apabila misalnya dalam ketiga orang itu masih ada calon yang dari luar daerah, itu barangkali akan memperkuat kecurigaan menyangkut kemungkinan rekayasa tadi. Karena apa? Mereka yang berasal dari luar ini, walaupun dia memenuhi ketentuan untuk menjadi calon sekda di DKI Jakarta, tapi kan tentu kan dia belum tahu ini birokrasi ini kayak apa. Wilayah-wilayahnya. Ada masalah-masalah sangat substansial di mana dia sebagai sekda itu dia harus pahami. Karena apa? Sekda begitu dia dilantik, maka ada 3 kewenangan yang dia miliki yang diatur oleh undang-undang. Kewenangan pertama adalah dia sebagai pengelola ketua tim anggaran Pemda dan pengelola keuangan daerah. Jadi sekda sekarang ini setelah diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 yang isinya berbeda dengan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005. Kalau pada peraturan PP yang lama, PP 58 tahun 2005, sekda itu hanya berfungsi sebagai ketua tim anggaran Pemda atau sini disebut TPAD. Tapi ketika diberlakukan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka sekda juga berwenang untuk mengelola keuangan daerah. Ini berarti nanti kalau ke depan misalnya ada kesalahan pengelolaan keuangan daerah di tingkat SKPD, di tingkat dinas, di tingkat wali kota segala macam di DKI Jakarta yang indikasi korupsinya aja ada, maka KPK juga akan memanggil sekda walaupun dia tidak korupsi, karena dia mengelola keuangan daerah. Nah, tadi kan, itu satu, itu yang satu. Yang kedua, begitu dia dilantik menjadi sekda, maka dia juga adalah pemegang pelaksana kekuasaan aset daerah. Yang ketiga, ini yang pentingnya sekarang, begitu dia dilantik menjadi sekda, maka peraturan pemerintah tentang ASN yang tadi saya bilang itu menetapkan dia sebagai pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang atas pembinaan pegawai. Jadi misalnya ada pemindahan, ada promosi, ada pemberhentian, ada pemecatan segala macam, itu dia sekda yang mengusulkan itu kepada gubernur. Nah, kalau orang dari luar tiba-tiba jadi sekda di DKI Jakarta, dia kan belum kenal satu-satu. Dia belum mengetahui bagaimana alurnya, program-programnya, kemudian dia hanya mengajukan segala sesuatu yang sebetulnya mungkin nantinya akan berdampak negatif pada birokrasi. Nah, penataan birokrasinya barangkali akan menjadi buer. Itu satu faktor yang harus difikirkan benar-benar oleh pejabat gubernur. Sekarang Pak Heru karena sisa waktu masa jabatannya tinggal 9 bulan lagi, tinggal hanya 9 bulan lagi. Itu belum ada faktor-faktor lain. Apalagi misalnya sekarang tidak mustahil kalau dia sudah dilantik nanti setelah tanggal 2 Februari katakanlah pada akhir Februari sekda akan dilantik dan sekarang KPK sedang memeriksa masalah yang berkaitan dengan korupsi tanah muncul segala macam, dia juga akan dipanggil. Nah, nanti kalau dipanggil kan nanti ada persoalan begini. Korupsi uang muncul dan Pulau Gebang. Itu terjadi tahun 2018 dan 2019. Tahun 2018 dan 2019 itu yang berlaku tentang keuangan daerah adalah PP 58. Tahun 2020 kemarin
Baru yang berlaku tentang pengelolaan keuangan daerah itu adalah PP nomor 12 tahun 2019. Oke. Jadi ada perubahan kan, pengelolaan keuangan pada 2019 Oke. dan 2018 dan 2019 itu payung hukumnya lain, sementara pengelolaan keuangan dari tahun 2020 ke kemarin ini payung hukumnya juga sudah lain, sudah ada perubahan. berbeda. Ini juga faktor yang nantinya akan menjadi hambatan bagi KPK dalam rangka pemeriksaan kasus ini dan juga akan menjadi salah satu unsur pendukung bagi mereka yang melakukan korupsi ini untuk membela diri, untuk menutupi korupsi mereka karena sudah perbedaan peraturan perundang-undangan tadi, sehingga andai kata para penyidik di KPK tidak teliti, maka mereka yang akan terjebak. Baik. Berarti ini menjadi suatu rentetan yang panjang. Sebetulnya nantinya kalau bisa dikatakan orang dari luar ini yang terpilih, ada banyak sekali rentetan yang mungkin terjadi. Akan banyak masalah-masalah. Masalah-masalah yang akan menjadi hambatan, masalah pembinaan birokrasi, masalah pengelolaan aset, masalah pengelolaan keuangan daerah, dan yang paling penting adalah masalah hubungan antara gubernur dengan DPRD. Oke. Karena dalam setiap perumusan perda, gubernur kan harus minta persetujuan DPRD. Nah, dan dalam menghadapi DPRD, ujung tombaknya itu adalah sekda. Oke. Apalagi ketika bahas anggaran, apalagi ketika berbicara mengenai aset, apalagi ketika berbicara mengenai pegawai. Karena kalau ada salah, misalnya katakanlah ada salah satu kekeliruan terjadi di satu instansi, maka mitra kerjanya di DPRD bisa memanggil instansi itu. Oke. Ini kan melihat dari 7 calonnya saja, kalau dilihat dari segi pengalaman mereka, rata-rata dari kepala semua ya Pak. Ya. Mereka ketua ini, ketua itu dan segala macamnya. Kemudian jika dilihat dari persyaratannya pun banyak sekali persyaratannya, dari mulai pendidikan, kemudian mulai eselon dan segala macamnya. Apakah dari 7 orang ini sebetulnya sudah memenuhi persyaratan itu, atau ada sesuatu yang belum mereka penuhi, tapi mereka bisa lolos ke tahap saat ini? Kalau saya lihat dari proses seleksinya, calon-calon yang 7 sekarang ini kualifikasinya secara peraturan perundang-undangan sudah. Artinya mereka sudah pernah duduk di eselon 2. Nah, ada ketentuan yang antara lain menyatakan bahwa sebenarnya ini ketentuan tidak tertulis, tapi dia menjadi semacam jurisprudensi dalam penataan birokrasi aturan bahwa seorang eselon 2 yang akan dicalonkan menjadi sekda itu sudah harus menjadi menduduki jabatan eselon 2 di 2 tempat yang berbeda. 2 tempat yang berbeda. Ya, jadi misalnya sudah jadi kepala dinas A, kepala dinas B, persyaratannya untuk sekda itu sudah dipenuhi. Kalau kita lihat misalnya katakanlah yang di sini Pak Michael, dulu kan pernah, sekarang dia di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sebelumnya kan dia di BPK, BPKP, gitu kan. Jadi sudah itu. Kemudian juga Saudara Isnawa Aji malah udah 3 kali. Karena pernah misalnya Kepala Dinas Kebersihan, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan juga eselon 2, kemudian sekarang Kepala BPPD juga eselon 2 gitu. Saudara Saifullah Hidayat demikian, Saudara Bayu juga demikian, pernah wali kota, sekarang kepala biro. Jadi persyaratan secara aturan perundang-undangan demikian. Gitu. Nah, mungkin barangkali ke depan misalnya orang akan berbicara tentang harta kekayaan mereka. Nah, itu. Karena ada diduga katanya dari beberapa orang ini tidak mencantumkan hartanya secara real. Ya, itu sebenarnya yang menjadi masalah bagi KPK untuk sebagai penerima dan penampung LHKPN dari pejabat yang bersangkutan. Nah, lalu kita lihat ada macam-macam. Misalnya ada orang dia beli tanah tahun 2019. Sekarang udah 3 tahun kan, pasti NJOP-nya udah naik. Tapi ketika dia melaporkan harta kekayaannya, dia masih pakai harga 2019. Kita harus lihat juga, sehingga kita punya kesimpulan itu tidak menzalimi orang. Kan? Dan dia bilang, kok harta lu sekarang begini? Nah, tapi bisa juga ada kekhawatiran dari pejabat yang bersangkutan. Kalau gue lapor gue punya harta banyak, nanti dicurigai kan. Makanya dia kecilkan hartanya. Nah, atau dia katakan mobil. Dia beli mobil biasanya 5 tahun lalu. Dia sampaikan laporan harta kekayaannya sekarang, tapi dia masih pakai harga. Padahal sekarang harga mobil udah naik gitu kan. Nah, jadi ini faktor-faktor yang harus menjadi pertimbangan, dan sepenuhnya ini keahlian KPK untuk meneliti itu. Tapi apakah KPK itu ketika menerima laporan hanya diterima saja, tidak ada seleksi selanjutnya atau gimana?
sebenarnya proses cek and recheck itu harus mereka lakukan. Pada kenyataannya? Ya, mungkin itu tidak pernah sehingga apa namanya, kalau kita lihat misalnya sebulan lalu ada apa namanya koordinasi antara KPK dengan Pemda, di mana KPK menyatakan bahwa dengan melihat laporan harta kekayaan teman-teman pejabat DKI, maka kerawanan itu sangat tinggi sekali gitu, karena ada seorang kepala badan yang hartanya 24 miliar. 24 miliar. Ya, tapi yang saya bilang tadi, ternyata ketika yang bersangkutan saya cari informasi, dia masih mengkalkulasi. KPK kurang memperhatikan bahwa harga tanah yang dia beli, yang kalau nggak salah ada 9 bidang, itu udah naik harganya. Sehingga kalau dia misalnya laporkan secara jujur mungkin lebih dari 24 miliar. Nah, jadi di sini sangat tergantung kepada kepiawaian KPK untuk melakukan penelitian. Kan bisa saja misalnya ketika saya beli mobil dari showroom Anda, kan saya bayar lewat minta rekening kan, hanya dari HP saya aja saya kirim ke Anda kan. Nah itu kan bisa dimonitor oleh KPK lewat PPATK untuk mengetahui kebenaran itu gitu kan. Jadi ada beberapa langkah yang sebenarnya bisa ditempuh oleh KPK untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebenaran dan keabsahan daripada laporan harta kekayaan mereka itu. Baik, sebelum kita lanjut kita tahan sebentar ya Pak ya. Baik pemirsa, saat ini kita akan break sebentar, tapi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih.